Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi? Yes. Semangat pagi? Yes. Semangat pagi? Yes. NASA? Luar biasa. Daya. Kita semua pasti bisa. Baik, saya ucapkan terima kasih karena telah memberi kesempatan kepada saya untuk menjadi MC pemateri, MC Call. Baiklah, perkenalkan, nama saya Martina Lestari, perwakilan dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Baiklah teman-teman, pada malam hari ini langsung saja pemateri kita pada malam hari ini yaitu manajemen dropship yang akan dibawakan oleh Bapak, salah satu Bapak yang sangat luar biasa, salah satu ikon dari PT NASA yang pengalamannya tidak bisa diragukan lagi. Sebelumnya marilah kita berdiri untuk menyambut beliau, kedatangan beliau. Ya, marilah kita panggil pemateri pada malam hari ini, Bapak kita, top leader kita, yaitu Bapak Andi Nugroho, Crown Diamond Director. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Yes. Semangat pagi. Yes. NASA. Luar biasa. Kita pasti bisa. Tepuk tangan buat Anda semuanya. Baik, Bapak Ibu, hari ini materinya adalah manajemen dropship. Ya. Apakah itu manajemen dropship? Nah, saya akan mulai jelaskan ya dengan sebuah fenomena ya. Ada seorang onliner ya, online marketer maksud saya. Begini. Selama ini kita akan dilatih untuk menjual melalui online marketing, betul ya? Maka banyak pelatihannya, ada Facebook marketing, YouTube marketing, Instagram marketing, atau melalui Google AdSense, bikin weblog, WordPress dan sebagainya, baik secara organik maupun diiklankan, betul? Kita belajar, kita juga melatih downline-downline kita supaya menguasai online marketing, ya. Nah, maka banyak downline-downline kita belajar, banyak downline-downline kita melakukan online marketing ini, ya. Bahkan di tempat saya ini juga melayani booking seminar online marketing, asal kuotanya 15 sampai 20 bisa dipakai tempat ini. Yang penting ada janjian appointment dengan pelatihnya. Ya, pelatih kami ada Mas Gary, Mbak Nisa dan teman-teman. Beliau yang akan melatih, ya. Teman-teman semua, tapi harus ada janjian atau appointment, jadwal supaya tidak overlap dengan orang lain dan sudah terlalu sering dilakukan ini. Bahkan Mas Gary ini juga bersama saya juga ke Sumatera Selatan, ya, ke Palembang, ke mana itu, BK, ya, BK. Kemudian pernah ke Banyuwangi, ke Purwokerto, jadi kemana-mana. Ya, otomatis karena ini terus dilakukan, juga jaringan juga melakukan pelatihan-pelatihan online marketing, maka banyak online marketer yang terbentuk di bisnis NASA, betul? Nah, sekarang ada masalah. Problemnya apa? Problemnya begini Bapak Ibu. Misalnya Anda punya downline, ya, orang Medan. Anda latih online marketing, ya, melalui apapun, sosial media atau apapun terserah. Ikut pelatihan, Anda latih, ya. Dan setelah dia berlatih, belajar, dia mencoba menjual lewat online. Dan alhamdulillah downline kita yang orang Medan ini berhasil menjual produk. Ya. Tetapi kebetulan yang beli itu orang Manokwari, Irian Jaya pun bagian timur dan selatan. Wah, ceritanya begitu ya. Nah, padahal ya dia jadi orang Medan ini setelah belajar online dia mencoba ternyata dia dapat konsumen, tapi orang Manokwari, Irian Jaya. Dia harus mengirim barang dari Medan ke Manokwari, betul?
Padahal downline Anda ini belanjanya kemana? Barangnya awalnya dari mana? Misalnya kalau dia di Gudang Medan belanjanya atau stoknya dari mana? Dari Jogja. Betul? Jadi barang itu ya dikirim dari Yogyakarta ke Medan, baru dari Medan dikirim ke Manokwari. Ini kira-kira yang kaya siapa kalau seperti ini? Yang kaya kan jasa ekspedisi, betul? Kantor pos, JNE, JNT, kaya raya kalau modelnya seperti ini. Karena barang ini ke sana dulu ke Medan, baru ke Manokwari. Akhirnya barang itu harganya dibebankan ke siapa? Ke konsumen, sehingga harganya terlalu tinggi, terlalu mahal. Nah ini ada masalah. Ya, coba Anda bayangkan, dari Jogja dikirim ke Medan sudah harganya harga Medan, bukan harga Jawa loh ya. Dari Medan dikirim ke Irian sudah nggak karuan-karuan lagi ya toh. Adalah ada harga Irian, ini wilayah terluar ini. Sudah harga Medan dimarkup lagi menjadi harga Manokwari pun kalau dari Jogja harga Manokwari, kalau dari Medan ini harga luar negeri sudah. Betul enggak? Sehingga terlalu mahal ongkos kirimnya dan harganya terlalu tinggi sehingga downline Anda tidak mampu bersaing dengan orang lain, dengan distributor yang lain, boleh dikatakan itu ya. Nah, maka ini ada masalah. Lalu bagaimana caranya mengatasi ini? Ya, caranya mengatasi jadi gini, kalau Anda melalui ini boros ini, ya. Metode pengiriman model gini ini boros. Makanya saya katakan boros ongkos kirim. Maka diusahakan pengiriman tidak dari Medan. Oke, yang jualan downline kita Medan, tapi barangnya dikirim dari Jogja ke sana. Sehingga dengan metode ini hemat ongkos kirim. Bisa dimengerti ya? Nah, lalu bagaimana manajemennya supaya bisa dari Jogja dikirim ke Manokwari? Ini caranya bagaimana? Maka diperlukan yang namanya manajemen dropship. Nah, itulah kenapa diperlukan yang namanya manajemen dropship. Supaya barangnya dikirim dari Jawa langsung ke tujuan. Nah, maka perlu yang namanya manajemen dropship sehingga banyak keuntungan yang kita peroleh dari manajemen dropship ya. Ya, terutama adalah hemat ongkos kirim. Ya, bisa dimengerti? Makanya kenapa harus ada manajemen dropship? Itu karena alasan tadi. Coba Anda bayangkan, kalau Anda punya downline di luar Jawa, mereka jualan ordernya juga lintas antar pulau, ini nggak karuan ini nanti, ya toh? Sangat tidak menghemat, yang kaya nanti jasa ekspedisi. Tapi dengan manajemen dropship ini, penghematan bisa dilakukan. Ya, oke. Nah, skema harganya bagaimana Pak Ardi? Nah, tanya kan? Nah, begini. Downline Anda yang dari Medan tadi misalnya, online marketer kita dari Medan, dapat konsumen orang Manokwari, ya, memakai harganya harga apa? Harga konsumen, ditambah ongkos kirim, ditambah dengan ongkos packaging. Ya. Jadi kalau Anda punya downline yang sudah pinter online di Medan, dapat konsumen dari Manokwari itu, sarankan bahwa yang harus ditransfer konsumen ke downline Anda ini, jadi ini lewat rekening ya. Konsumen ini transfer ke downline Anda yang Medan tadi, harus transfer ke rekening ya. Berapa? Komposisinya adalah harga konsumen dari Irian, karena dia tinggal di Irian. Kalau Anda jualnya harga konsumen Jawa, nyalahi aturan loh ya, enggak boleh. Harus harganya harga konsumen Irian. Ya, sebetulnya aturan mainnya harga konsumen itu sudah termasuk ongkos kirim sebetulnya. Tapi Anda tetap harus mencantumkan ongkos kirim. Ya. Kemudian ongkos packaging kurang lebih Rp5.000. Nah, jadi Bapak Ibu, ongkos kirim plus ongkir ini yang sifatnya agak luas. Yang penting Anda tidak boleh kurang dari harga konsumen Jawa. Misalnya harga konsumen Jawa dengan harga konsumen Irian berapa? Nah itu misalnya ketemu untuk biaya ongkos kirim. Kalau kurang dibebankan ke harga, gitu ya.
Tapi kalau dia bisa mau seperti ini, oh lebih bagus. Harga konsumen irian plus ongkos kirim plus packaging. Tapi kalau dia mau nego harga, kurangilah selisih harga konsumen irian dengan harga konsumen Jawa. Bisa dimengerti? Ya, masih fair itu. Karena memang harga Jawa dengan harga konsumen itu berbeda karena memikirkan masalah ongkos kirim. Sebenarnya sudah include di situ. Tapi Anda bisa nawarkannya harga konsumen plus ongkos kirim. Kalau dia mau, alhamdulillah. Kalau tidak mau, masih negosiasi. Negonya harga konsumen Jawa, selisih antara harga konsumen irian dengan harga konsumen Jawa. Anda masih mentaati aturan kalau di situ. Ya. Tapi kalau Anda kurangi dari harga konsumen irian, kurangi harga distributor Jawa, Anda melanggar. Karena Anda sudah menurunkan harga dari konsumen. Bisa dimengerti ya? Oke. Nah, kemudian dari online marketer atau dari downline Anda yang di Medan tadi contohnya, ke manajemen dropship harganya adalah harga distributor Jawa. Ingat ya, ini harga distributor Jawa, ditambah ongkos kirim, ditambah ongkos packaging. Bisa dimengerti? Ya. Nah, ini totalnya berapa? Masuk ke rekening Anda. Kemudian Anda ordernya konsumen ke manajemen dropship dengan struktur harga distributor plus ongkir plus ongkos packaging. Ini yang ditransfer ke manajemen dropship. Ada selisihnya enggak? Ada. Maka keuntungan online marketer adalah harga konsumen dikurangi harga distributor. Ya, sorry, double ini, harga distributor. Langsung masuk ke rekening Anda. Dan harganya harga distributor Jawa. Ya. Ini kalau Anda memakai harga ini dan konsumennya meng-ACC, wah ini seger ini keuntungannya. Karena harga konsumen irian dikurangi harga distributor, ya kan? Selisihnya wah luar biasa itu. Ya. Besar itu keuntungannya. Nah, inilah keuntungan online marketer. Harga konsumen dikurangi harga distributor. Itulah keuntungan dari online marketer. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Bisa. Ya, oke. Nah, format orderan manajemen dropship. Ya. Jadi ini bisa dituliskan, kemudian difoto WA ke manajemen dropship. Ya. Cukup gitu aja. Difoto, ditulis dulu, diisi nama distributornya siapa, nomor anggotanya berapa, nama sponsornya siapa, nomor anggotanya berapa, lalu rincian ordernya, nomor 1, 2, dan seterusnya, nama barangnya apa, harga distributor berapa, jumlah satuannya berapa, totalnya berapa. Nanti udah ketemu, ini total orderan harga distributor Jawa. Ya. Jadi di sini nanti ketemu total harga distributor Jawa. Kemudian Anda cantumkan alamat tujuan konsumen Anda sama nomor teleponnya. Kemudian alamat pengirim. Pengirimnya adalah orang Medan. Ya, orang Medan ya. Tetapi kasih catatan dikirim dari Yogyakarta. Ya, jadi memang pengirimnya adalah nama downline Anda yang di Medan. Tetapi jangan lupa dikasih pengirim atas perintah dari Medan, dari Jogja. Kasih alamat di situ, lengkap deskripsinya. Ya. Nah, nanti akan kita kirim. Ya. Ini kenapa nomor anggota, sponsor dan sebagainya harus tercantum? Karena manajemen dropship itu sistemnya cash bill langsung. Begitu Anda order, barang dikirim, uang sudah diterima, makanya perlu bukti transfer juga di WA. Begitu bukti transfer di WA, kemudian ini sudah diisi lengkap juga sudah di WA, diterima oleh manajemen dropship, manajemen dropship akan mempersiapkan barangnya, di packing, dikirim. Ya, dikirim. Nah, selisih harga itu otomatis masuk ke rekening onliner kita, online marketer kita. Ya, secara otomatis. Selisihnya itu tahu-tahu, duitnya kok tambah oke, tambah banyak atau ini. Nah, seperti itu, kalau orderannya banyak. Ya. Nah, bukti transfer bisa di WA. Jadi semua sudah di WA, aman. Baik. Sekarang apa kelebihannya manajemen dropship? Ya, coba Anda renungkan ya. Apa kelebihan manajemen dropship, Bapak Ibu? Yang pertama, hemat ongkos kirim. Jelas? Tadi jelas ya skemanya ya.
Tidak perlu ke Medan lalu ke Irian, tidak perlu. Dari Jogja langsung ke Irian. Nah, otomatis hemat ongkos kirim. Ya. Dan hematnya ini luar biasa besar. Karena hemat, otomatis harga terjangkau dan konsumen lebih suka kalau harganya lebih murah. Yang penting tidak melanggar peraturan harga konsumen ya. Tapi kalau sudah di atas harga konsumen karena ongkos kirim, wah ini Anda nggak bisa berkompetisi. Wah ini yang sana harganya sekian, tetap di harga konsumen, Anda lebih mahal ya otomatis tidak akan belanja di tempat Anda. Ya, maka ini hemat ongkos kirim. Yang kedua, waktunya lebih cepat. Nah, coba kalau harus ke Medan dulu, 3 hari, dari Medan ke Irian, seminggu, 10 hari. Ini dari Jogja ke Manowari, mungkin 3 hari, 4 hari sudah nyampe. Hemat 1 minggu Bapak Ibu. Coba Anda bayangkan. Konsumen lebih senang cepat atau lambat? Lebih cepat, lebih senang. Betul ya? Nah itu, waktunya lebih cepat sampai. Yang ketiga, onliner tidak perlu stok barang sehingga resikonya rendah. Yang stok barang siapa? Manajemen dropship. Onliner juga cuman di depan laptop, di depan gadget, ya toh, sibuk dengan pekerjaannya sebagai online marketer. Dia nggak perlu stok barang. Dia tidak perlu packaging, betul enggak? Karena dia tidak perlu stok barang, resikonya rendah. Kenapa risiko rendah? Modalnya tidak besar, betul enggak? Kalau harus stok barang, wah ini nanti Crystalic 10, Morskin 10, wah nanti udah jutaan itu untuk stok. Dan kalau stok ini tidak segera habis, sementara produknya expire date, selesai. Di NASA itu tidak bisa retur Bapak Ibu kalau sudah Anda beli. Berat. Makanya karena tidak bisa retur, online marketer kita tidak perlu stok barang. Karena tidak stok barang, makanya dia kecil resikonya, aman. Aman dari expire date. Betul? Nah, hati-hati, Anda sebagai stokis pun juga harus hati-hati kalau order barang ke kantor. Jangan nyetok terlalu banyak kalau Anda penyerapannya kurang. Jadi stok itu harus disesuaikan dengan penyerapan produk itu dibeli oleh distributor atau konsumen. Ya, misalnya Crystalic sebulan habisnya rata-rata 10, ya Anda boleh nyetok 12, 13 sampai 15 per bulan loh ya. Atau nyetok 20 sehingga 2 bulan habis. Ya, jangan penyerapan 10 nyetoknya 2000. Wah ini parah nanti. Ya toh? Nah 10 kalikan 24 bulan baru 240. Anda masih stok 1000 lebih itu. Ya toh? Nah nanti tahu-tahu expire date. Begitu expire date barang Anda nggak laku. Dikembalikan ke kantor nggak bisa. Tidak bisa. Ya, makanya harus hati-hati. Stokis harus pinter-pinter mengelola stok. Jangan sampai terlalu banyak melebihi penyerapan produk sehingga melampaui expire date. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Nah, dengan manajemen dropship ini, online marketer tidak perlu stok barang sehingga tidak ada resiko expire date atau resiko modalnya mandek. Orang kalau bermodal kan rugi ya, harus bermodal sekian juta, modal itu sebenarnya bisa dibelikan gadget, laptop atau gaji manajemen, tapi terpaksa Anda pakai untuk stok barang. Sudah modalnya terserap, resikonya tinggi. Tapi dengan manajemen dropship ini, online marketer itu tidak perlu stok barang, sehingga resikonya rendah. Ya, oke. Yang ketiga, lebih profesional Bapak Ibu. Manajemen dropship itu jauh lebih profesional. Kenapa? Karena kardus untuk packaging saja itu juga tidak asal-asalan. Tapi kalau orang nggak memakai manajemen dropship, kadang asal ketemu packing gitu. Anda nemu tempat sepatu Adidas, Anda pakai untuk kirim, gitu. Wah ini orang menerima kaget gitu. Loh, saya order Morskin kok yang dikirim sepatu ini. Oh ternyata dia packagingnya dengan bekas kardus sepatu Adidas. Ini kan menjadi tidak profesional, betul ya? Nah, jadi dengan manajemen dropship ini profesional, karena packagingnya disiapkan betul, kotaknya, bungkusnya, kemudian alamatnya di print,
jelas, ya toh? Pengirimnya juga di print, mungkin di situ ada kata-kata motivatif sedikit, ya. Terima kasih atas pembeliannya, semoga bermanfaat. Ya toh? Kalau ada sesuatu, silahkan hubungi kami di nomor ini. Wah, orang senang, sudah packagingnya profesional, pelayanannya bagus, kalau ada apa-apa saya bisa komplain. Apapun komplainnya. Keren? Itu manajemen dropship. Jadi, lebih profesional. Ya, jadi profesional dalam hal packaging. Kemudian kecepatan pelayanan, maka harus bekerja sama dengan jasa pengiriman, Bapak Ibu. Ya, jasa pengiriman Anda bisa kerjasama. Kalau memang omset Anda sudah bagus, Anda bisa bekerja sama minimal dengan 3 ekspedisi. Pos, JNE, dan JNT. Ini yang populer 3 ini. Yang lain ya Indah Jaya dan macam-macam ada. Cuman 3 ini yang paling populer. Ya. Kelebihannya apa Bapak Ibu kalau Anda bekerja sama dengan jasa pengiriman? Ya, seperti saya ini, di bawah ada stokis, ada pos, kantor pos, ada manajemen dropship, ada stokis, ada kantor pos. JNE juga kerjasama kami. Jadi ketika kita ada kantor pos, ya, kemudian ada orderan masuk, gini, diterima, bisa jadi resi pengiriman setengah jam kemudian langsung keluar bisa. Meskipun belum di packing, ya toh? Nah, karena kita yang punya kantor pos. Betul ya? Setengah jam kok masuk 10 orderan, tek gitu. Langsung keluarin 10 resi, tek ya. Nah, nomor SIM langsung di WA ke yang konsumen, bukan ke online marketer, bukan ke online market tapi ke konsumen. Konsumen yang kira-kira setengah jam yang lalu transfer duit, kemudian setengah jam berikutnya langsung terima nomor si pengiriman, rasanya gimana? Wow, luar biasa ini. Baru setengah jam sudah dikirim barangnya. Pelayanan yang luar biasa cepat ini. Betul? Dan nomor resi itu bisa di-tracking sesuai dikirim kemana. Misalnya lewat kantor pos, dia lewat Google bisa tracking kantor pos. Lalu tracking nomor resi ini, keluar Mas. Paket Anda posisi di kantor pos Ngampilan. Padahal itu rumah saya di Ngampilan itu. Ya, kantor saya di Ngampilan itu. Betul? Tapi pelanggan senang enggak? Wah, benar-benar sudah dikirim. Sudah sampai kantor pos Ngampilan. Padahal di packing juga belum. Yang penting nomor resinya keluar dulu. Betul? Nah, baru di packing. Karena nanti ngirimnya sore semua itu, nanti jam 3, setengah 4 itu kantor pos datang ngambil, JNE itu datang ngambil barangnya. Jadi mau dikirim pagi, siang tetap kirimnya setengah 3 ngambilnya. Tapi nomor resi kita sudah stok banyak. Jadi mau kapan pun, baru transfer 5 menit langsung resi ya bisa kok. Kan keren ini, kapan packingnya ini? Ya jangan 5 menit lah, kelihatan kalau ngawur itu. Setengah jam lah kira-kira baca, packing 10 menit langsung kirim, itu masih logis lah. Baru transfer 1 menit keluar nomor resi. Wah, ini BIM salah BIM ini ya toh. Jadi pertanyaan, ini beneran apa enggak nih? Baru tak transfer langsung keluar nomor resi. Kapan packingnya? Ya, jadi ya dikasih jeda. Jangan, enggak usah setengah jam, 1 jam saja udah spektakuler. 2 jam saja spektakuler. Betul Bapak Ibu? Nah, ini kelebihan manajemen dropship. Ya, jangan sampai tanpa manajemen dropship menjadi tidak profesional itu. Mas, kapan dikirimnya ini? Saya transfer sudah seminggu yang lalu. Wah, ini kan parah kalau ini itu. Siap. Sorry, baru packing. Sorry, baru melayani pelanggan. Sorry, baru jawab pertanyaan. Kan nggak profesional kalau seperti itu. Betul? Jawabnya seminggu. Ya toh? Habis itu dikirim, tulisannya pakai tangan aja, tulisan dokter. Tidak jelas. Jadi kantor pos ngantar, JNE ngantar juga bingung. Ini 9 apa 0 toh ini? Bisa keliru, betul? Salah alamat. Marah-marah, posnya dimarahi. Pak, kenapa lama? Kantor pos lama ya? Sudah dikirim sekian hari kok baru sampai. Maaf Mas, ini pengirimnya tulisannya jeleknya minta ampun. Saya ini sudah nyampe 3 hari yang lalu tapi salah alamat.
Nah ini ternyata yang dimaksud 0 seperti angka 9. Nah ini kan parah kalau sudah seperti ini. Kira-kira kalau seperti itu pelayanan Anda, konsumen Anda akan kembali belanja nggak tempat Anda? Sudah pasti tidak akan belanja. Dan image bisnis NASA menjadi jelek karena tidak profesional. Betul? Itu efeknya luar biasa kalau tidak profesional. Maka perlu yang namanya manajemen dropship ini. Ya, profesional packaging ini juga dilakukan, kecepatan dalam pelayanan. Sehingga merasa cocok dengan Anda. Kalau belanja sudah di tempat Anda, dia saja. Warna profesional, baru transfer setengah jam, sudah dikirim barangnya. Nah, populer, viral, hal-hal yang positif. Hal-hal yang baik tentang NASA. Yang diuntungkan kita semua. Ya. Aman terutama data konsumen. Nah, seringkali orang khawatir saya kok buka alamat konsumen saya nanti disabotase. Maka manajemen dropship itu dilakukan oleh jalur sponsorisasi Anda. Ya, upline Anda yang harus melakukan manajemen dropship. Anda sebagai upline harus mampu menjadi manajemen dropship. Ya, karena seorang upline kan tidak mungkin dalam tanda kutip ya, kalau upline nggak kebangetan, nggak pernah pendidikan ya mungkin jadi itu. Tapi kalau upline sudah mendirikan manajemen dropship berarti dia sudah terdidik, sudah paham etika. Maka dia tidak akan mengambil konsumen dari downline-downline-nya. Tidak mungkin. Ya, maka data ini tersimpan. Karena data tersimpan, tidak kemana-mana, aman. Ya, maka harus sesuai jalur sponsorisasi. Jangan manajemen dropship ke crossline. Ini juga bahaya ya, apalagi crossline yang jaringannya tidak berkembang, ya, pengennya cepat kaya dengan cara instan, menghalalkan segala cara. Wah ini bahaya. Dikirim sendiri nanti. Ya, dengan harga lebih murah lagi. Wah ini lebih parah lagi sudah. Kok nggak order lagi ya konsumenku? Wah ditanya gimana kok nggak order lagi? Sudah belanja di tempat ini lebih murah, kurang ajar, itu manajemen dropship itu. Nah, karena crossline bisa saja melakukan itu, ya. Maka manajemen dropship idealnya dilakukan oleh jalur sponsorisasi Anda atau upline dalam jalur sponsorisasi Anda. Ya. Yang ketujuh, online marketer fokus pada pekerjaan sebagai onliner. Dengan manajemen dropship dia fokus pada pekerjaannya, tidak ribet masalah packaging, tidak ribet masalah pengiriman, dan hal-hal teknis lainnya. Betul? Ya, dia bisa fokus pada pekerjaannya sebagai seorang online marketer. Langsung cash bill sesuai orderan atas nama yang order. Ya. Tidak ada poin yang hilang. Karena jalur sponsorisasi Anda. Jadi barang yang diorder tadi langsung di cash bill atas nama yang belanja. Atas nama downline Anda yang Medan tadi. Sehingga downline Anda juga senang. Nanti Anda WA, ini Mas bukti cash bill-nya. Barang-barang yang Anda order langsung kami cash bill. Senang enggak downline Anda seperti itu? Senang. Keuntungan langsung masuk rekening, ya toh? Rabatnya tiap bulan keluar karena tercash bill, betul? Ya. Kalau yang ada konsumen repeat order didistributorkan. Setelah distributor dikasih tahu caranya belanja ke manajemen dropship biar dilayani manajemen dropship. Terus Anda lakukan sambil Anda memantau gimana mau mengembangkan bisnisnya, saya bantu mengembangkan di sana. Online marketing juga atau apa terserah Anda, prosedurnya sama cara belanjanya. Semua by system Bapak Ibu. Sehingga enak dalam bekerja. Ya. Nah, jadi langsung cash bill. Jadi tidak ada poin Anda yang hilang. Ya. Jadi online marketer fokus pada pekerjaannya. Lah pekerjaan online marketer itu apa? Membuat konten yang powerful. Betul? Dia bikin konten yang powerful. Konten itu bisa original, karya sendiri, yang diriset. Ya. Diriset itu, apa istilahnya Mas Geri? Banyak kemudian dipilih yang paling powerful. Jadi kita bikin konten lebih dari 10. Kemudian diiklankan semua, atau tidak diiklankan langsung diupload, nanti pilih yang paling powerful. Itu yang Anda fokuskan di situ.
split test namanya. Ya, karena sudah tua ini kadang lupa, Mas. Besok tak minuman BP dulu nih. Natural brain power, ya toh? Ya. Split test. Jadi bikin konten, kemudian Anda riset mana konten yang paling powerful. Nah, fokus pada konten yang powerful itu. Anda upload secara organik maupun Anda iklankan. Ya. Sudah iklan banyak-banyak, kalau di dalam split test tidak powerful ya boros. Betul ya? Anda harus riset dulu, oh ternyata konten yang ini sangat ramai. Secara organik saja yang komen banyak. Ya toh? Nah, baru Anda iklankan di fanpage misalnya. Nah, jadi membuat konten yang powerful, original atau copy post, copy, edit, dan posting. Jadi bukan kopas. Kalau kopas itu sadis, nanti Anda lupa nomor teleponnya juga Anda kopas, lalu Anda kirim. Nah, begitu orang tertarik, ordernya ke yang tertera di situ handphonenya. Itu namanya kopas. Tapi kalau di post, copy, edit, posting. Edit ini ya mungkin kata-katanya dirubah, gambarnya dicarikan yang berbeda tapi intinya sama. Nomor handphone, kontak personnya, nomor WA-nya, link websitenya dirubah sesuai dengan punya Anda. Nah, gitu kan? Setelah diedit baru diposting. Ya. Jadi cari konten-konten yang powerful di dunia maya, di apapun, di sosial media apapun, ya toh. Yang kira-kira di situ komennya banyak, yang nge-like banyak, yang belanja banyak, yang closing tingkat tinggi. Berarti konten itu powerful. Betul ya? Produknya mungkin sama, bisa jadi tidak sama, merek berbeda, tapi kegunaannya sama. Bisa? Ya, namanya pemutih kulit itu kan banyak sekali. Betul enggak? Nah, cari yang powerful. Ya. Atau merek lipstik itu banyak. Atau obat jerawat itu banyak. Apalagi slimming itu banyak. Nah, yang jual pelangsing, ya, cari di sosial media, di grup-grup semuanya cari konten yang powerful. Kalau sudah ketemu, yang komen ini ada 2.000, yang nge-like 10.000, yang belanja 300 orang. Wah, ini konten yang sangat powerful. Anda copy, great, Anda edit, ya, Anda posting ulang, jeder. Modalnya sudah modal konten yang powerful. Dengan cara itu Anda menghemat banyak hal, Bapak Ibu. Ya, Anda tidak perlu tim konten. Kalau nanti profesional membuat konten itu tidak bisa sembarangan. Anda harus punya tim. Tim itu bisa fotografer, harus ngambil gambarnya, yang tidak pakai handphone tapi pakai tool yang profesional. Betul ya? Nanti ada ahli bahasanya, ahli marketingnya, bahasa penawarannya seperti apa. Ya, kemudian ahli gambar, ahli editing, ahli video, dan semua. Itu banyak pikiran sehingga menjadi konten yang powerful. Itu pun masih harus di split test. Ya, bikin banyak, mana yang paling powerful baru diiklankan. Nah, begitu sudah booming, Anda tinggal kopas, edit, posting, cekrek. Hemat? Ya, bekerja memang harus cerdik. Kalau Anda sekedar kopas ini melanggar hak. Tapi kalau di post, copy, diedit, posting, beda cerita. Anda tidak menjiplak tapi cuma meniru. Tidak membajak tapi meniru. Ya, hal itu sah-sah saja. Kenapa? Karena ketika Anda membuat konten yang powerful dan menarik, itu pun juga akan di-post sama orang lain. Jadi fair permainannya. Betul ya? Fair ya? Anda bisa masuk ke grup-grup atau ke manapun lah. Caranya begitu. Ya. Oke. Kemudian melayani konsultasi, tanya jawab dengan calon konsumen, melakukan handling objection, ya. Ini tugas-tugas seorang online marketer itu. Ada pertanyaan apapun dia harus jawab. Ada keluhan apapun dia harus bisa jawab. Ada keberatan-keberatan apapun dari konsumen-konsumen Anda atau calon distributor Anda harus bisa jawab, handling objection. Nah, itu tugas-tugas online marketer, ya. Dan dia harus terbebaskan dari gangguan-gangguan packaging, kirim barang, itu jangan kasihan.
ada yang lebih prioritas untuk dikerjakan sebagai onliner. Nah, kemudian membuat database konsumen. Ini penting yang seringkali kita lupa. Database konsumen itu Anda harus punya catatan namanya siapa, alamatnya di mana, kontak personnya, kemudian sudah berapa kali dia order, produk yang diorder apa. Itu harus dilakukan ya, repeat ordernya apa, kemudian ada kesaksian testimoni apa enggak, ya. Dan semua catatan-catatan konsumen itu harus Anda punya datanya. Sehingga ketika Anda tidak online lagi, tapi ini sudah di maintenance, ya. Anda rawat konsumen Anda ini, calon distributor Anda ini, calon pelanggan dalam jaringan Anda ini, Anda rawat. Anda punya database. Jangan sampai Anda lupa. Cari konsumen, begitu sudah beli, lupa lagi. Oh, kemarin nomor berapa ya? Namanya siapa ya? Waduh, lupa saya. Nah, ini kan aneh. Ya toh? Aneh hal seperti ini. Jadi, harus ada database konsumen. Jadi setiap konsumen punya historinya. Histori, nama, alamat, barang yang diorder apa, repeat order apa enggak, ya toh keluhannya apa, komplainnya apa, ya toh. Nanti distributorkan, sudah distributor apa belum, kalau diajak jadi distributor, enggak mau alasannya apa, semua ada cartanya, ada jejak digitalnya semua. Ya. Dan kalaupun Anda tidak online, ini bisa Anda telepon, bisa Anda WA, ya toh, di maintenance. Itu manfaatnya database konsumen. Memperdalam ilmu online marketing. Nah itu, ya. Jadi karena tidak disibukkan dengan packaging dan sebagainya, dia akan memperdalam, mempelajari ilmu online marketing. Mungkin dia bersama jaringannya, monggo. Nah itulah tugas dari online marketer, biar fokus dengan manajemen dropship ini, mereka bisa fokus pada pekerjaannya. Ya, oke. Siapa yang layak sebagai manajemen dropship? Ya sudah pasti manajemen dropship itu dilakukan oleh stokis. Siapa yang berhak ngesbil kalau bukan stokis? Nah, kan harus stokis, betul kan? Kalau perorangan enggak bisa. Harus stokis atau stock center yang ada di Pulau Jawa. Nah kalau ada di Medan ya nggak pas. Itu barangnya kirim ke Medan dulu. Nah itu. Kan aneh kalau dari Medan. Maka manajemen dropship itu idealnya yang bisa melakukan adalah stokis atau stock center yang ada di Pulau Jawa. Karena harganya harga Jawa. Terus dikirim ke manapun terserah. Idealnya posisi yang paling tengah Jawa itu. Ya, nah, Yogyakarta, ya, artinya dari Indonesia itu yang tengah-tengah mana? Ya. Pusernya Indonesia itu ada di Jawa Tengah, ya, Yogyakarta termasuk Jawa Tengah. Ya. Jawa di tengah maksudnya ya, bukan masuk provinsi Jawa Tengah, enggak, Pulau Jawa di tengah-tengah. Nah itu, jadi hanya stokis atau stock center yang ada di Pulau Jawa, karena satu, sebagai stokis dia berhak meng-cash bill, betul ya? Yang kedua, dia memang tugasnya stok barang. Ya. Yang ketiga, karena di Jawa, otomatis semua pengirimannya lewat Jawa, sehingga lebih murah. Ya, oke, kita lanjut Bapak Ibu. Struktur organisasi manajemen dropship. Ya. Memang kalau sudah profesional beda dengan yang baru merintis, Bapak Ibu. Ya, nah ini saya ajak yang merintis lah, karena kalau yang profesional nanti kos operasionalnya terlalu tinggi. Ya, kos operasionalnya terlalu tinggi. Maka manajemennya yang sederhana. Pertama, paling pokok dan paling vital adalah bagian keuangan. Ya, keuangan. Dia yang akan menerima order dari para online marketer. Terima WA, ya toh, orderan, kemudian bukti transfernya cantungan, dia ngecek ke bank. Dan idealnya memakai internet banking, ya, bukan terus ke ATM, wah ini, atau cek ke counter, kelamaan, habis waktunya. Sekarang itu dengan online sudah sangat luar biasa, internet banking, mobile banking, betul? Saya dengan lewat mobile banking saya bisa ngecek mutasi, ngecek saldo dan sebagainya.
ya, ngecek transferan, ngecek saya transfer berapa, saldonya berapa, mutasi dari tanggal sampai tanggal sekian, ada semua bisa dicek. Ya. Nah, keuangan harus memakai mobile banking atau internet banking supaya bisa ngecek transaksi. Oh, ini ada orderan dari Medan. Nama ini, nomor anggota ini, sponsor ini, namanya ini, nomornya ini, orderannya ini, dikirim ke sini, alamatnya ini. Bukti transfernya sudah. Kemudian keuangan ngecek di bank. Oh betul, dia sudah transfer. Setelah transfer, petugas keuangan ini setelah dia bertanggung jawab lalu lintas keuangannya ya. Keluar masuk uang itu yang tanggung jawab si keuangan. Lalu buka rekening di semua bank itu idealnya. Kalau tidak semua bank, minimal 4 bank. Apa? Yang populer itu BCA, Mandiri, BNI, dan BRI. Ya, toh? Anda tinggal di Jawa, bukanya Bank Sumatera Barat, kan aneh. Nah, ya. Oh, banyak bank, setiap provinsi punya banknya. DKI aja punya Bank DKI, ya, Bank Jatim, nah, dan seterusnya. Ya, bukan itu. Ya. Jadi, yang kira-kira familiar dan populer BCA, Mandiri, BNI, dan BRI. Sehingga konsumen kita atau online marketer kita kalau transfer ke kita menyesuaikan banknya supaya sama. Kalau banknya sama itu kelebihannya apa? Cepat. Yang kedua bebas ongkos transfer. Betul enggak? Nah, bebas ongkos transfer. Ongkos transfer itu rata-rata di angka 6.500. Nah, coba bayangkan kalau ada orderan pasta gigi 1, transfernya beda bank, kena ongkos kirim 6.500, mau jadi beli enggak? Enggak jadi beli, itu untungnya segitu untuk ongkos transfer. Itu. Betul. Ya, makanya kalau dengan bank yang sama, minimal tidak ada ongkos transfer. Dan kalau melakukan clearing, itu biasanya cepat kalau banknya yang sama. Itulah kenapa manajemen dropship harus mempunyai beberapa rekening bank dalam rangka pelayanan terhadap konsumen, terhadap online marketer supaya bebas ongkos kirim. Coba kalau online marketer itu sehari 10 pengiriman, 65.000 sebulan, 2 jutaan itu. 2 juta melayang. Betul? Kan sayang. Apa susahnya bikin rekening? Ya, dengan berbagai rekening bank supaya bebas ongkos transfer. Ya, minimal 4 bank BCA, Mandiri, BNI, dan BRI. Kemudian membuat surat purchasing order ke bagian gudang dan packaging. Jadi setelah terima orderan, cek di bank uangnya masuk, dia buat surat perintah, purchasing order, PO. Tolong bagian gudang kirim barangnya ini sesuai yang di WA ke bagian keuangan. Dan di situ kalau sudah lewat keuangan berarti uangnya sudah terkirim. Kalau sampai dikirim uangnya nggak masuk, yang disalahkan bukan gudang, yang disalahkan keuangan. Karena sudah lewat keuangan. Berarti kalau sudah lewat keuangan artinya barang itu sudah ditransfer uangnya. Gudang tinggal melakukan tugasnya, ya, packaging, kemudian mengirimkan barang. Nah, ini keuangan, ya. Dia yang bertanggung jawab tentang lalu lintas keuangan. Staf packaging dan pengiriman barang, biasanya manajemen stokis itu sendiri, karyawan stokis yang melakukan. Ya. Karyawan stokis kan tidak setiap hari ada yang beli toh. Maksudnya tidak setiap saat ya. Jadi di sela-sela itu jangan dibiarkan manajemen stokis Anda nganggur gitu. Malah lihat YouTube, nyanyi-nyanyi begini. Nah, ini Anda bayar ini tiap bulan ya toh. Ya sudah, manajemen stokis dioptimalkan, sekaligus packaging, sekaligus mengirim barang. Ya, ngirimnya ya cuma beda ruangan saja, karena sudah kerjasama dengan jasa pengiriman. Ya, kerjasama dengan jasa ekspedisi minimal pos JNE dan JNT. Ini 3 ekspedisi yang populer, ya, populer. Kelebihan pos sudah tersebar sampai tingkat kecamatan. Ya, kalau yang 2 ini di kota-kota besar, kecepatannya juga luar biasa. Terserah mereka, mintanya lewat apa? Mungkin lewat JNT, loh kenapa lewat JNT? JNT itu kantornya sebelah rumah saya Pak, jadi kalau ngambil, saya tinggal ngambil ke sebelah. Boleh? Boleh, itu konsumen, bebas.
Oh, kalau saya lewat pos saja Mas, karena saya tinggalnya di pedalaman. Di sini JNE, JNT tidak ada. Ya lewat pos. Jangan sekali-kali Anda kirim lewat JNT, nggak sampai nanti. Kan begitu. Jadi mereka minta sesuai pengiriman sesuai kondisi. Ya, kita melayani saja. Mereka punya alasan kenapa harus lewat pos, kenapa harus lewat JNT, kenapa harus lewat JNE, atau mungkin lewat Indah Jaya, atau lewat Dakota, atau apa, lama enggak apa-apa Pak, 2 bulan baru sampai enggak apa-apa, yang penting murah. Nah, ada tuh alasannya begitu? Wah, kalau ini bukan masalah kecepatan, yang penting sampai, yang penting harganya murah. Kan itu, Dakota itu kan terkenal murah, meskipun lambat ya toh, agak lambat bandingannya, tapi terkenal murah. Boleh? Boleh, saya enggak tergesa-gesa kok. Panen saya, nanam sawitnya, mupuknya masih 3 bulan lagi, saya order sekarang. Yang penting ongkos kirimnya murah, pakai Dakota ya Pak, siap. Sudah, itu. Ya, jadi bebas mereka pilih yang mana. Ya, manajemen stokis, ya, update stok opnam barang, kemudian di-share ke online marketer untuk menghindari inden. Jadi downline kita yang online itu harus diupdate stok barang Anda. Ya, stok barang Anda supaya mereka memasarkan produk yang memang ada stoknya di manajemen dropship Anda. Gitu loh. Sehingga ketika ada orderan, dia langsung bisa belanja. Jangan sampai Anda lupa update stok. Downline Anda memasarkan produk yang Anda tidak punya stok. Lebih parah lagi, kantor juga nggak ada stok. Nah ini parah. Itu jengkelnya sampai ujung rambut itu nanti. Ya, saya sudah dapat orderan, sudah saya iklan habis-habisan. Begitu ada orderan, barangnya tidak ada. Ini gimana nih, Pak saya jadi jengkel. Lah, macam-macam sudah. Betul? Kenapa? Karena hanya masalah komunikasi. Gitu loh. Tapi kalau diupdate, ini stok barang yang ada di manajemen dropship, ini, silakan Anda memasarkan produk-produk yang memang ada stoknya, sehingga tidak melalui inden. Maka perlu stok opnam itu artinya didata barangnya apa, lalu dikirimkan, kalau perlu harian, share, di-share, atau mereka boleh bertanya, Anda boleh tanya stok kami, ya, misalnya dari Medan, Pak, di manajemen dropship, stok barangnya apa saja? Oh, ini, ya sudah, aman. Dia baru memasarkan. Itu ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini yang perlu dikoordinasikan dan dikomunikasikan ke downline-downline kita. Membuat laporan bulanan ke PT NASA. Nah, itu tugasnya itu, kalau nggak laporan nanti nggak keluar bonus ini. Sepertinya order terus ke manajemen dropship, kok bonus nggak keluar ya? Karena stokisnya nggak laporan, kan ini parah ini. Jadi tugas manajemen stokis, tadi juga sekaligus manajemen dropship ini adalah staf stokis kita, dia harus melakukan laporan bulanan ke PT NASA. Ya, supaya rabatnya keluar. Kalau ada yang jadi distributor baru juga segera diproses kartunya, kartu tetapnya juga keluar. Ya. Kemudian melayani semua bentuk administrasi distributor. Ya, manajemen dropship itu kalau konsumen lepas, bisa ya. Tapi kalau tiba-tiba konsumen itu mau mendaftar jadi distributor, nah, manajemen dropship dalam hal itu di dalamnya ada manajemen stokis harus melayani administrasi para distributor. Oke. Berikutnya, untuk menghemat kos operasional, terapkan manajemen of multitasking. Artinya, ya keuangan ya merangkap penerima order ya toh, merangkap memberikan tugas atau membuat surat PO kepada packaging dan pengiriman. Itu ya? Nah, nanti packaging juga sudah stokis, sekaligus packaging, sekaligus mengirim. Itu namanya multitasking. Ya, untuk manajemen dropship yang masih awal-awal, ini harus manajemen multitasking harus diterapkan. Kalau enggak, bangkrut Anda kos operasionalnya. Ya toh? Keuangan sendiri, tugasnya cuma ngecek duit. Padahal orderan baru 10 kali, gajinya UMR, semaput Anda, pingsan Anda. Apa susahnya melakukan hanya 10 orderan, kalau perlu bagian keuangan ikut packing kalau sepi. Ya toh? Bagian keuangan ikut packing.
ikut ngecek saldo, ngecek stok opnam. Nah, artinya multitasking itu seperti itu Bapak Ibu. Ya, banyak perusahaan-perusahaan besar menjadi luar biasa besar karena adanya multitasking. Seorang general manager, dia pun ikut menyapu lantai, ikut melap kursi. Nah, ini kan luar biasa. Jadi semua memang punya tupoksinya, tugas pokoknya, job desk-nya ada. Tetapi yang namanya multitasking, semua apapun dilakukan bersama. Ini akan sangat menghemat cost operasional Anda, terutama gaji atau salary bagi manajemen dropship Anda. Ya, harus manajemen of multitasking, tugasnya macam-macam. Ya, tidak harus sesuai dengan job desk-nya. Gitu, ya. Oke. Meeting mingguan Anda harus lakukan. Ya. Karena tujuannya evaluasi, melakukan perencanaan, target, menyamakan visi misi dan sebagainya. Ini penting. Gimana? Lancar apa tidak? Pengiriman ada masalah, keuangan ada masalah, bagian packing ada masalah, bagaimana stokis ada masalah, semua di-meetingkan, dievaluasi. Kemudian pasang target. Ya. Targetnya apa nih? Supaya manajemen dropship rame. Kita latih downline kita, manajemen online sekaligus teknik menjual secara online. Kita latih supaya banyak onliner. Ya, kalau banyak online marketer, kemudian banyak yang belanja, manajemen dropship akan meningkat omsetnya. Semua diuntungkan, Bapak Ibu ya. Semua diuntungkan. Manajemen dropship punya keuntungan dari mana? Keuntungannya adalah selisih harga stokis dengan harga distributor. Yang kedua, 12% BV dari omset. Ya, nah ini kalau sudah stokis paham ini. Jadi keuntungan stokis ada dua. Satu, selisih harga distributor harga stokis, sama 12% BV omset stokis. Itu keuntungan manajemen dropship, gunanya untuk menggaji. Ya, memberikan income kepada karyawan manajemen dropship. Ya. Ya. Sistem penggajian. Nah, income berbanding lurus dengan kinerja, Bapak Ibu. Ya. Contoh ya. Saya punya karyawan ini. Ada dua metode yang saya lakukan. Metode yang pertama, Mas, kamu jadi karyawanku, gajimu sebulan 2 juta. Nih 2 juta. Itu metode yang pertama. Metode yang kedua, Mas, Anda karyawan saya, penghasilanmu, gaji pokokmu 600.000. Ya, 600.000. Kalau kamu masuk, kamu dapat uang makan 15.000, uang presensi 15.000. Jadi totalnya 30.000. Kalikan sebulan berapa? 900. Tapi dipotong 4 kali, karena minggu libur. Ya kan? Anda tidak perlu gaji kalau minggu. Berarti 30 kurangi kalikan 4, 120, berarti 780. Tambah 600, 1380. Ya. Lalu, kamu dapat omset, bonus omset. Kalau omset manajemen dropship sekian, bonusmu sekian persen. Kalau sekian persen, dapatnya sekian. Dan seterusnya. Omset sekian, dapatnya sekian persen. Nah, sehingga semakin besar omset, penghasilanmu semakin besar. Sehingga dia semangat dalam bekerja, betul? Ya, tadi 1380, mungkin bonusnya dapat 700, dapat 600, gitu ya. Totalnya sekitar 2 jutaan. Tapi sistem ini akan menghasilkan kinerja yang berbeda, betul? Kalau yang 2 juta tadi mau rajin, mau semangat atau tidak semangat, tetap di angka 2 juta. Kalau ini, pasti rajin enggak? Rajin. Gaji pokoknya 600. Kamu masuk enggak masuk, malas tidak malas, 600. Garansi. Tapi kalau kamu masuk, ada ongkos transport,
ada makan, biaya makan 30.000. Wah, dia akan semangat, betul ya? Ya, ada presensinya kalau perlu pakai mesin sidik jari, jadi nggak bisa titip tanda tangan. Nah, ini kalau yang mahasiswa kan hobinya titip tanda tangan ini, nggak masuk kuliah titip tanda tangan, gitu. Banyak dulu, nah, saya sering melakukan itu, menghemat waktu, gitu. Nah, ini nggak bisa titip tanda tangan, sehingga dia dapat 30.000. Kemudian dia akan berusaha melayani dengan baik, memotivasi dengan baik, dengan harapan omsetnya meningkat, sehingga bonusnya gede. Ya, maka kinerjanya pasti bagus yang model ini. Ya, itulah kenapa income harus berbanding lurus dengan kinerja. Ya, ini. Maka dalam menggaji karyawan Anda, manajemen dropship, ada gaji pokok, ya, kurang lebih 600 misalnya. Kemudian uang presensi, ini harus pakai mesin presensi, sidik jari, banyak yang jual, harganya kurang lebih 2 jutaan, sampai apal itu. Uang makan, ya 15.000, ini 15.000, bonus omset, sehingga potensi penghasilannya unlimited. Bisa jadi karyawan Anda penghasilannya 5 juta, bisa 10 juta, bisa. Gitu loh. Jadi kalau juraganya itu mulya atau sejahtera, karyawan ikut mulya dan sejahtera. Kalau juraganya terpuruk, minimal ada gaji pokok sama uang makan, uang transport, kan begitu? Fair enggak? Fair. Permainannya fair. Juraganya semangat, karyawan juga semangat. Itu fair. Saya paling suka dengan model seperti itu. Kalau punya karyawan, kita bisa beli mobil, karyawan juga bisa beli mobil. Itu ideal banget. Ya toh? Kalau bosnya bisa beli rumah, karyawan juga bisa beli rumah. Ya toh? Bosnya beli Velfire, ya karyawannya minimal Xenia atau Innova. Gitu loh. Kan gitu. Kalau bosnya pakai Brio, ya minimal punya motor 3 gitu loh karyawan Anda. Ya, artinya melu mulya, ikut sejahtera. Nah, sistem seperti ini memungkinkan seperti itu, Bapak Ibu, ya. Oke. Punish and reward. Karyawan itu perlu yang namanya punish and reward. Punish itu hukuman, reward itu hadiah. Kalau karyawan Anda melakukan kesalahan, entah malas, bohong, tidak masuk, bikin kisruh di manajemen, apapun, pokoknya bikin tidak produktif, Anda bisa menghukumnya pemotongan gaji atau bonus. Karena kamu sering izin, maaf ya, bonusmu potong 50%. Kalau sampai seminggu kamu izin, maaf, total bonus enggak saya berikan. Ya toh? Tetap melanggar ngayal wani karo juragan dan bikin kisruh, pecat, PHK. Itu paling berat. Ya memang harus begitu, ya. Karena kalau enggak begitu nanti mempengaruhi manajemen, mempengaruhi orang lain. Itu enggak masuk, boleh kok saya dimarahi ya. Wah itu enggak masuk, saya ikut-ikutan enggak masuk. Tapi kalau ada punishment ya silahkan ikut-ikutan, tak potong bonusmu. Mau tak keluarin sekalian. Selesai. Kan gitu. Tapi juga diberi penghargaan kalau karyawan itu berprestasi. Ya, maka perlu program the best employee of the month atau the best employee of the year. Bulan ini ya semua boleh menilai. Ada sistemnya itu, semua memberikan penilaian, dikumpulkan, ternyata kepilih Pak Budi menjadi the best employee. Wah, gathering teman-teman di pagi hari dikumpulkan, go food makan rame-rame, ya, lalu dirayakan, diumumkan pemenangnya. Wah luar biasa Pak Budi sebagai the best employee. Nah, karena kamu the best employee ada hadiahnya. Hadiahnya 1 kali gaji plus barang apa, gitu ya. Nah itu tiap bulan. Nanti setahun juga dipilih the best employee of the year. Tapi diajak rekreasi kemana, atau nginep di Purwasari, atau nginep di Batu sana, lalu diumumkan. Pemenangnya sudah direkreasikan, senang kan? Lalu diumumkan pemenangnya. Pemenang untuk the best employee dapat 3 kali gaji. Wah, ini pengaruh, semangatnya akan luar biasa, betul. Mereka akan bekerja dengan sungguh-sungguh dengan harapan besok dapat 3 kali gaji. Selain 3 kali gaji, dapat tiket pesawat PP ke Bali menginap
di hotel bintang 5 3 hari 3 malam. Wah, tambah semangat ya toh. Nah, itu banyak cara memberikan reward kepada karyawan kita yang berprestasi. Supaya mereka kompak, ya sering diadakan rekreasi bersama, diadakan diskusi bersama, di-upgrade kemampuannya dan seterusnya. Ya, tapi ya tidak akan sedetail itulah manajemen dropship, tapi ya untuk pengetahuan saja. Ya, bisa berupa uang, bonusnya bisa berupa barang atau tamasya. Baik, materi manajemen dropship malam ini cukup Bapak Ibu, tetapi karena waktu kita masih banyak, ini nanti akan dilanjutkan dengan manajemen online marketing. Ya, nanti akan disampaikan oleh staf kami yang luar biasa, Mbak Nisya dan Mas Gary. Dari saya terima kasih, mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan di hati. Semangat pagi! Yes. Semangat pagi! Yes. NASA! Luar biasa! Kita! Pasti bisa! Oke, terima kasih.